Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saat ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya, dengan posisi di mana Ibu Lilia Chandra sebagai coach dan Pak Sugoni sebagai coaching, dan saya sendiri ya Amalia sebagai pengamat. Nah, pada kesempatan ini Pak Sugoni sebagai guru ya menghubungi Bu Lilia ya dengan masalahnya, di mana Bu Lilia adalah rekan sejawatnya, dan permasalahan yang diangkat atau diobrolkan dalam coaching hari ini yaitu yang dibawa Pak Sugoni adalah menghadapi murid yang susah diatur ya, tidak fokus, tidak bertanggung jawab, sehingga Pak Sugoni itu berdampak dengan Pak Sugoni yang malas masuk ke kelasnya. Oke. Sebelum kita melaksanakan coaching dengan tema tersebut, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan saya ingatkan kepada Ibu Lilia sebagai coach ya. Kepada Pak Bu Lilia, pertama yang perlu Bu Lilia ketahui bahwa adalah untuk proses kegiatan coaching ini Ibu Lilia akan ada rubrik penilaian yang akan disematkan selama proses ini berlangsung. Oke, ada beberapa komponen di dalamnya yang bisa dipahami ya Ibu. Oke, kemudian Bu, dalam proses coaching ini akan ada kompetensi coaching apa sih yang Ibu ingin kembangkan kalau sebagai pengamat Bu? Silahkan. Saya akan mengembangkan semua aspek yang ada di kompetensi itu Ibu, dari kompetensi kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan aktif. Oke. Baik, selanjutnya Ibu Lilia sebagai coach, dari kompetensi ini yang ingin disampaikan tadi, untuk proses kali ini apakah Ibu itu akan munculkan semua kompetensi yang tadi Ibu sebutkan sebelumnya? Iya, betul sekali Bu. Saya akan mencobakan semua kompetensi yang ada tadi. Oke, baik. Semuanya berarti Bu ya yang akan Ibu munculkan di sini ya. Lalu menurut Bu Lilia, apa sih indikator yang menunjukkan bahwa kalau coaching yang dilakukan Ibu ini bersama Pak Sugoni ini dikatakan berhasil Ibu? Baik Ibu, menurut saya kegiatan ini dikatakan berhasil jika coach berhasil menemukan sendiri jalan keluar atau jawaban-jawaban dari permasalahan yang dia rasakan. Jadi semua jawaban itu berasal dari temuan dalam diri coach sendiri. Oke, baik, cukup jelas ya Ibu Lilia. Ya, kita langsung mulai aja. Terima kasih Bu Lilia. Selanjutnya marilah kita mulai proses coaching kali ini, di mana Bu Lilia sebagai coach dan Pak Sugoni sebagai coaching. Silakan bisa dimulai Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Lilia. Waalaikumsalam Pak Goni. Ya, Bu Lilia sedang sibuk nggak nih? Oh, alhamdulillah sedang tidak nih, lagi ada waktu luang ya. Ada apa nih Ya. Pak Goni? Kalau Ibu tidak sibuk, saya mau bercerita ya Bu, boleh nggak nih? Oh boleh, silakan. Begini Bu, saya mau cerita tentang persoalan yang saya hadapi ya, yang membuat saya sedikit gelisah dan agak uring-uringan Bu nih. Saya merasa kesabaran saya benar-benar agak diuji nih dengan perilaku anak-anak yang susah diatur, kurang fokus, serta tidak bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya, serta ada siswa yang suka jahil banget nih kepada teman-temannya. Kadang-kadang kondisi ini mengganggu pembelajaran dan membuat saya agak merasa seakan tidak mampu mengelola pembelajaran dan tidak berwibawa di depan anak-anak lain. Itu yang sekarang yang saya rasakan gitu. Oh, itu dilema sekali ya Pak Goni ya. Rata-rata kita hampir merasakan itu nih. Jadi dari apa yang Pak Goni sampaikan, Pak Goni itu merasa kalau kemampuan Bapak mengajar itu diragukan. Pak Goni merasa bahwa wibawa Bapak di depan anak-anak itu dimentahkan hanya karena sikap satu orang anak. Ya gitu ya Pak Goni ya. Nah, Ya, bisa terkait
ditangkap oleh saya bahwa ada kondisi yang membuat Pak Goni merasa aduh gimana nih hanya karena satu anak. Oke Pak Goni, untuk ini karena percakapan kita ini tidak lama ya, kita tadi sesempat kita aja karena waktu kita masing-masing. Apa nih kira-kira yang Pak Goni ingin dapatkan dari obrolan singkat kita nanti? Nah, yang saya harapkan dari obrolan ini dengan Ibu, saya bisa menemukan cara atau strategi apa yang bisa saya lakukan agar anak-anak ini bisa berubah, bisa menjadi lebih fokus, bisa bertanggung jawab dan tidak lagi jahil, mengganggu temannya, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Saya mengajar bisa lebih semangat, bisa lebih tenang ya, dan menyenangkan khususnya di kelas. Dan bagi yang murid belajar juga saya bisa lebih menyenangkan. Oh iya Pak Goni, artinya kita menginginkan posisi ideal dalam pembelajaran Pak Goni ya, menyenangkan bagi murid untuk belajar, menyenangkan bagi kita yang mengajar. Nah kalau begitu, menurut Pak Goni, kalau tadi ada satu anak yang betul-betul ekstra tadi, kira-kira menurut Pak Goni apa sih yang membuat ini terjadi? Kenapa anak ini bisa begini? Nah, Pak Goni merasa ini si pengganggu ini mengganggu belajar, mengganggu mood masuk kelas juga gitu kan? Ada apa nih? Nah, kira-kira dapat nggak Pak Goni jawaban itu? Menurut info yang saya dapat Bu ya, anak ini kurang perhatiannya di rumah. Nah, yang kedua, orang tuanya bekerja di luar kota dan pulangnya pun sebulan sekali infonya. Sementara ibunya juga bekerja dari pagi sampai sore ibaratnya ya, dari berangkat pagi pulang malam. Seperti itu sih Bu yang informasi yang saya dapat sementara ini. Oh, itu sudah kompleks benar ya Pak ya, kompleks benar permasalahan yang ada. Orang tua yang sibuk bekerja, orang tua yang sekali-sekali pulang gitu kan. Nah itu saja sudah bisa membuat sesuatu yang berbeda bagi anak Pak di usia-usia seperti ini. Nah selain yang Pak Goni sebutkan tadi, apa ada informasi lain yang Pak Goni tahu juga? Yang saya dapat juga dari tetangga, dan kebetulan ada tetangga dan sekolahnya sama di kelas saya juga. Anak itu adalah anak satu-satunya ya. Jadi setiap pulang sekolah dia di rumah benar-benar sendiri tanpa siapapun. Jadi sih menurut saya kurang rasa kasih sayang dan kurang perhatian dan kurang kepedulian dari kedua orang tuanya. Ya mungkin ya tadi karena kesendiriannya itu saja. Oh ya, bertambah lagi nih ya Pak ya, bertambah lagi nih temuan kita nih. Nah Bapak dengan mendengar begitu banyak tentang anak kita ini, apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak pikirkan? Lalu apa yang ingin Bapak lakukan untuk anak kita ini? Nah, yang saya rasakan ini adalah penting Bu ya, karena perilaku anak yang tidak patuh, tidak tanggung jawab, apalagi selalu menjahili teman-temannya itu mengganggu proses belajar mengajar untuk dirinya, teman-temannya, dan khususnya saya sebagai gurunya. Di kelas itu agak terganggu ya, agar pertama sih agar suasana lebih menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran saya bisa tercapai dengan baik tanpa gangguan dari anak itu sih Bu. Ya jadi manusiawi Pak ya, ada gangguan-gangguan kecil yang membuat kita aduh jadi gimana nih mau masuk ke kelas, tapi dilema Pak ya, tidak masuk merasa kita punya kewajiban dan tanggung jawab untuk masuk, tapi mau masuk terbayang nih yang akan membuat kita nggak nyaman gitu Pak ya, dan itu harus kita atasi. Nah
dengan semua yang tadi Bapak rasakan dan sudah Bapak lakukan, kalau Bapak diminta merentang, sekarang ini Bapak ada di situasi berapa ini Pak? Kalau secara rentang skala dari 1 sampai dengan 10, saya kelihatannya ada di posisi 6. Ya saya sadar belum maksimal dalam membimbing siswa tersebut, di mana kelakuan murid itu masih saya biarkan, tapi setelah saya pikir-pikir, oh ini berbahaya untuk anak-anak yang lain, Bu. Gitu ya, sih. Berarti kita memang jujur juga dengan diri kita sendiri Pak ya. Bapak menyadari bahwa memang meskipun sudah banyak yang Bapak lakukan, sudah ada upaya yang Bapak lakukan, tapi ketika jujur dengan diri sendiri, ternyata merasakan baru ada di angka 6 nih. Belum maksimal nih, masih ada hal-hal lain yang bisa dilakukan, yang perlu dilakukan gitu Pak ya, supaya pembelajaran jadi menyenangkan, anak tertolong, Bapak juga jadi tertolong, artinya belajar dan mengajar dari kedua belah pihak itu akan menjadi situasi yang sama-sama menyenangkan. Nah, kira-kira dengan rentang yang Bapak dapat ini, untuk kedepannya, adakah langkah-langkah lain atau cara lain yang akan Bapak lakukan? Yang saya lakukan ke depannya, yang pertama yaitu lebih mendekatkan diri secara personal, Bu ya, kepada anak itu, mengajaknya berbicara, menunjukkan bahwa menunjukkan kepedulian dan perhatian khusus kepadanya, dan untuk membuat buku khusus laporan tugas yang saya akan periksa seminggu sekali setiap tugas yang diberikan kepada dirinya, dan saya akan meminta bantuan kepada wali kelas dan teman guru sejawat lainnya untuk bisa berkomunikasi dengan kedua orang tuanya dan mengajak teman-temannya untuk bermain atau selalu melibatkan anak ini dalam setiap kegiatan yang ada di kelas, agar bisa menjadi anggota kelas yang merasa bisa diakui dan dipedulikan. Wah, kagum saya dengan rencana Bapak ini. Sudah banyak yang terencanakan, yang teragendakan. Berarti setelah ini ada yang harus dilakukan Pak ya, dari agenda yang disusun, dari rencana yang dirancang. Bapak melakukan pendekatan ke anak, berkolaborasi dengan guru lain, mengajak teman-temannya juga, dan semua yang Bapak rencanakan ini saya berharap bisa berjalan dengan baik dan berhasil ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, apa nih komitmen Bapak soal rencana yang sudah Bapak paparkan tadi? Ya, sesuai komitmen saya sebagai guru, Bu ya, saya berkomitmen terus berupaya agar menjadikan anak ini menjadi anak yang berubah mengarah ke baik, berubah dari hal-hal yang selama ini saya rasakan kurang baik, yaitu dalam mengajar di kelas tersebut, sehingga saya bisa menciptakan kondisi yang kondisif dalam pembelajaran di kelas, sehingga tidak lagi menjadi biang keonaran yang mengganggu kondusivitas pembelajaran di kelas itu, Bu. Waduh, luar biasa nih semangat Pak Boni. Saya sangat mendukung ini. Semoga semua yang Bapak rencanakan berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian untuk semua rencana bagus ini, siapa yang akan Pak Boni libatkan dan kira-kira kapan mau dilaksanakan? Sesuai dari rencana awal saya akan selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat yang mengajar di kelas anak itu. Yang pertama ya guru lain
dan selalu berkoordinasi intens dengan wali kelasnya, dengan BP-nya agar mendiskusikan buku laporan kegiatan agar lebih bisa menyenangkan anak itu sih Bu. Ya, menyenangkan sekali mendengar ini Pak Goni. Semoga seperti tadi kita selalu diberikan kemudahan untuk melaksanakannya. Nah, untuk sampai di titik ini, kira-kira Pak Goni dari kita ngobrol tadi dari awal sampai sekian banyak yang bisa Pak Goni ceritakan, yang bisa Pak Goni ungkapkan, kira-kira apa nih yang Pak Goni dapat dari percakapan kita ini? Ya, yang saya temukan yang pertama yaitu formula yang tepat ya tadi dalam mengatasi masalah yang anak yang kurang fokus dengan cara memberikan buku laporan. Nanti akan saya periksa setiap seminggu sekali dalam pengerjaan tugasnya, dan saya akan memantau dengan mendekati sikap zahirnya ini kenapa, mulai dari apakah ini mencari perhatian saja, apakah ini emang bawaan dari lahir, tapi saya akan lebih mendekatkan lagi dan saya akan mencari informasi lagi kenapa anak ini bisa seperti itu, dan selalu berkoordinasi dan kolaborasi dengan teman-teman sejawat, dengan guru BP-nya, wali kelasnya, dan mungkin dengan orang-orang tua wali murid yang dekat dengan rumahnya. Itu sih Bu yang saya rasakan. Baik Pak Goni, senang sekali mendengar ini. Merasa bahwa hari ini kita melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat, yang memberi sesuatu yang lebih untuk diri kita dan semoga juga untuk orang lain. Semoga sukses Pak Goni, jangan patah semangat, jangan lelah berusaha. Ya, terima kasih Bu Lilia, terima kasih telah mau mendengarkan obrolan curhatan saya ini tentang masalah anak yang kurang fokus, tidak bertanggung jawab. Terima kasih atas supportnya, atas motivasi Ibu kepada saya, sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih atas waktunya yang Ibu menyempatkan hari ini. Terima kasih untuk segalanya Ibu. Sama-sama Pak Goni, sama-sama. Ya. Terima kasih kembali. Alhamdulillah ya. Kegiatan coaching antara Bu Lilia sebagai coach dan Pak Sugoni sebagai coaching telah terlaksana. Nah, selama kegiatan saya tadi mengobservasi ya, dan juga saya tuh mendengarin Bapak Ibu ini coaching ini kayaknya serius tapi santai gitu. Jadi tujuan yang pengen diambil atau didapat dari obrolan juga ternyata sampai juga ternyata di situ ya. Oke, Bu Lilia izin saya memberikan observasi saya mengenai coaching kali ini. Nah, untuk kompetensi inti ya Bu ya, dari kehadiran penuh tadi sudah tampak terlihat dari Bu Liliana yang coba memberikan rasa empatinya terhadap permasalahan yang dihadapi dengan Pak Sugoni, dan juga kemudian Bu Liliana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan pertanyaannya itu ternyata sudah disesuaikan. Ibu sudah bisa menyesuaikan permasalahan pertanyaannya berdasarkan permasalahan Pak Sugoni gitu. Jadi tepat gitu, efektif gitu loh Bu. Jadi nggak banyak basa-basinya di situ saya lihat ya Bu ya. Dan juga tadi dengan pertanyaan yang sudah sesuai dan efektif tadi, sehingga terlihat Pak Sugoni ini atau sebagai coach ini sudah mulai mendapatkan solusi yang ternyata solusi itu didapatkan dari pemikirannya sendiri gitu, menggali potensi yang ada pada dirinya. Dan untuk alutintanya ya, yang disampaikan oleh Bu Lilia terhadap Pak Sugoni tadi, alutinta kan kita tahu tujuan di sini Bu Liliana mengajukan pertanyaan yang apa nih, obrolan kita ini mau dapat apa nih Pak Sugoni gitu. Tadi ada perkataan seperti itu, ada pernyataan seperti itu, berarti sudah menekankan tujuan apa yang ingin didapatkan dari percakapan coaching kali ini. Terus kemudian untuk identifikasinya tadi, pertanyaan-pertanyaannya sudah sesuai dengan apa permasalahannya Pak Sugoni, dan juga potensi coachingnya tadi juga sudah timbul sehingga Pak Sugoni mendapatkan solusi dari dirinya sendiri dan juga alternatif solusi yang lainnya. Kemudian gaya bahasa yang Bu Lilia gunakan dalam mengajukan pertanyaan juga
terkesan santai ya Bu ya, kayak percakapan sehari-hari gitu sudah terpenuhi dan nggak terkesan menggurui yang kita hindarin banget nih dalam coaching gitu kan. Jadi si coaching ini merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan Bu Liliana dengan pertanyaannya tadi. Kemudian untuk rencana aksinya, umpan balik yang disampaikan sama coach dan juga kepada Pak Sugoni itu juga positif semua, apresiasi dan sebagainya, dan juga mengapresiasi atas solusi yang diutarakan Pak Sugoni, kapan dan siapa yang akan membantu. Tadi Bu Liliana memberikan apresiasi dengan cara memberikan sebuah dukungan dan pujian dan sebagainya atas solusi yang keluar tadi. Dan terakhir alutsistanya itu tentang tanggung jawab. Di sini coach memberikan pertanyaan dan umpan balik, dan coach memberikan komitmen tadi udah sama Pak Sugoni yang disampaikan oleh coach tadi ya. Jadi alutsistanya sudah baik sekali Bu Liliana di sini. Dan terakhir nih Bu, karena sudah bagus sekali coaching kali ini Bu, mantap Bu. Untuk kedepannya Bu, berdasarkan proses coaching yang tadi udah Ibu lakuin nih sama Pak Sugoni, ada nggak hal beberapa kompetensi yang dirasa kayaknya kurang nih di sini, nggak cukup nih? Boleh Ibu diutarakan kompetensi apa di situ? Baik Ibu, dari ketiga kompetensi mungkin saya akan mulai dulu meningkatkan di kehadiran penuh Ibu. Oke. Karena gini, kadang-kadang untuk fokus mendengarkan permasalahan orang lain, kita juga butuh fokus Ibu. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak fokus, orang lain bercerita, orang lain berbagi perasaan, kita susah nyambungnya. Jadi saya berusaha dulu untuk yang akan saya tingkatkan, bagaimana saya berempati, bagaimana saya ikut fokus mendengarkan, ikut ada di situasi itu supaya nanti chemistry-nya ketemu. Begitu Bu yang rencana pengembangan saya. Oke, berarti fokus memperhatikan, mendengarkan gitu Bu ya, atas permasalahan si coach tadi Bu yang serius gitu ya Bu ya, tapi santai gitu. Mantap Bu, luar biasa Ibu Lilia. Wah, selamat Bu, untuk coaching kali ini berjalan dengan baik, dan selamat juga untuk kedepannya nanti bisa mengembangkan kompetensi coaching yang lainnya Ibu Lilia ya. Baiklah, alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kegiatan kita pada coaching kali ini berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa menerapkan percakapan coaching ini nggak hanya dengan rekan sejawat, tapi dengan murid kita di sekolah masing-masing. Terima kasih Pak Sugoni sebagai coaching juga atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.